yang dicela oleh Nabi itu pemuda. So, untuk teman-teman ini yang mungkin nganggur dan tidak punya aktivitas yang berguna bagi dirinya maupun akhirat, bertobatlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Padi Podcast Ramadan Masa Kini, gagasan dari program Karang Taruna Raden Patah Desa Kerandon. Saya Hilmi dari Karang Taruna Raden Patah, dan sebelah saya ini tidak asing lagi bagi masyarakat Kerandon. Beliau itu Gus Sarif, terkenal. Dia alamatnya di RT 6 dan kebetulan dia beliau ini pengantin baru. Semoga kita semua tertular bagi yang jomblo-jomblo ini. Amin, makbul, amin. Begitu. Di kesempatan kali ini kita itu dilema bagi pemuda, Mas. Ngundangnya Mas Gus, Pak. Mas. Nggih, Mas. Dilema bagi pemuda, khususnya terlebih lagi bagi para pekerja di momen Ramadan ini. Di lain kesempatan itu dari pribadi pekerja itu asli emang pengen memuliakan bulan Ramadan, tapi mungkin ada alasan lain yang menyebabkan dia ini tidak berpuasa karena ada sesuatu hal tadi, begitu. Nah, kali ini kita akan membahas puasa bagi pekerja. Nah, nanti lebih dalamnya lagi akan dikulik oleh Mas Sarif ini menurut perspektif Islam. Begitu, Mas ya? Yeah. Ya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya. Jadi kita membahas fenomena para pekerja yang nggak puasa di bulan Ramadan. Gitu. Nyun sewu, tanpa menyinggung siapapun. Memang berat ya puasa sambil bekerja. Satu sisi mereka harus bekerja menafkahi keluarga, satu sisi mereka kewajiban harus puasa sebagai seorang muslim. Jadi dua kewajiban ini jangan dibenturkan. Dalam artian nanti jangan dibenturkan, nanti salah satu ada yang kalah, jangan. Memang kalau kita sadari semua orang punya fisik yang beda, kekuatan fisik yang beda. Ada yang kuat puasa sambil bekerja, ada yang nggak kuat. Sebenarnya Islam itu nggak kok terus kejam harus puasa. Ada jalan keluar bagi mereka yang nggak mampu berpuasa. Istilah kerennya win-win solution gitu. Ada jalan keluar, Mas. Jangan terus berkecil hati, jangan terus. Yang paling penting jangan terus acuh tak acuh. Mas, puasa nggak penting atau gimana, jangan. Saya contohkan kasus lain ya. Bagi perempuan hamil atau menyusui. Yeah. Kalau mereka nggak kuat puasa nggak apa-apa. Yeah. Cuman yang paling penting lagi ada prosedur. Bagi para pekerja yang nggak kuat puasa ada prosedurnya. Ya, mulai yang pertama, malam hari tetap niat, Mas. Yeah. Tetap niat seperti biasa pada orang umumnya. Tetap sahur juga kalau bisa. Kalau bisa tetap sahur, tetap seperti aktivitas biasa yang lainnya. Nah, ketika pagi hari berangkat masih dalam keadaan puasa, jangan sarapan dulu di rumah. Jangan sarapan dulu di rumah, tetap puasa. Baru setelah di tempat kerja, kalau nggak kuat, baru dia boleh berbuka, boleh membatalkan. Jadi ada prosedurnya, dari awal dia tetap puasa, baru ketika di tengah hari, tengah siang puasa nggak kuat, dia boleh membatalkan, dia boleh makan secukupnya, Mas. Secukupnya. Saya punya pengalaman dulu juga pernah, Mas, kerja waktu puasa, kerja di sawah. Biasanya ngedos. Ngedos usum pari itu pancen wabet, Mas. Masya Allah. Aku tahu, Mas Yunan. Tahu, pernah gitu. Alhamdulillah, jadi wong desa tulen. Insyaallah lah, desane ora ilang lah. Wong asli wong desa kok ora ilang piye asli. Memang diakui puasa dengan bekerja sangat berat.
Tapi prosedurnya seperti tadi, jangan sampai ditinggalkan. Malam tetap niat, kalau bisa ya juga tetap sahur. Pagi hari masih puasa, baru di tempat kerja. Kalau nggak kuat, membatalkan. Catatan penting lagi, setelah Ramadan, setelah memasuki bulan Syawal, itu mengkodoi, Mas. Ya, mengganti. Ya. Ganti. Cara ibaratnya bayar utang. Bayar utang bulan Ramadan. Ini penting. Ibaratnya kalau kita nggak puasa, kita tuh utang sama Allah. Ibaratnya seperti itu. Kita saja kalau diutangi wong ini pengen nagih. Leres. Dienteni. Sama Allah juga menunggu. Allah menunggu kodok puasa kita. Lah, waktunya alhamdulillah itu nggak harus ketika. Ya enaknya seperti itu. Waktunya nggak harus ketika, nggak harus tanggal 2 Syawal. Kalau tanggal 1 kan nggak boleh puasa. Nggak harus mulai tanggal Syawal harus kodok puasa, harus nyaur, enggak. Waktunya boleh istilahnya diperpanjang. Kalau semisal punya kesempatan mungkin hari libur kerja atau mungkin kapan. Itu salah satu kebaikan dalam Islam bagi umatnya. Jadi enggak kok terus Islam itu agama yang ekstrim, agama yang sangat ketat, enggak toleran, enggak seperti itu. Terus yang menjadi permasalahan juga itu kadang begini, karena ada rusuh keringanan dari Islamnya sendiri itu, jadi menyebabkan si pekerja ini itu menggampangkan. Menggampangkan, jadi ya malam ikut sahur, pagi berangkat juga masih dalam keadaan orang berpuasa, seperti orang berpuasa, tapi di tengah hari itu mungkin karena kebanyakan ini kan juga bicara pengalaman juga. Kalau mohon maaf bagi para pekerja proyek itu kan asli berat juga. Di lingkungan mereka itu banyak yang tidak berpuasa. Jadi kalau orang yang semula itu niatnya berpuasa, tapi gara-gara lihat keringetnya es teh menggoda sekali gitu kan. Bagi iman-iman yang tipis mungkin tergoda dan membatalkan puasa, meskipun dengan catatan itu dalam kondisi yang masih kuat. Jadi tidak ada sebab yang jenengan terangkan tadi, fisiknya itu kuat, tapi karena ada memang, jadi pekerja itu dijadikan sebagai alasan untuk membatalkan puasa. Tapi kalau dilihat secara fisik, secara dohirnya itu, dia itu juga berkeyakinan kuat sampai sore. Kalau masalah tersebut itu kan pribadi masing-masing, Mas. Pribadi masing-masing dalam mengelola imannya gimana, kepribadian atau mentalnya gimana. Untuk yang ranah tersebut nggak bisa masuk dari hukum yang awal tadi, nggak bisa masuk. Intinya diserahkan kepada pribadi masing-masing. Tapi catatan penting tetap harus mengganti. Yang ada udzur saja mengganti, apalagi yang nggak ada, seperti itu kan. Jadi seperti yang saya bilang awal tadi, Islam agama yang toleran mungkin ya, terus agama yang murah dalam artian tidak terlalu mengekang, tapi jangan dijadikan kesempatan hal tersebut untuk mempermainkan hukum. Istilahnya kalau dari sebuah dalil itu adunya sijnul mukmin. Jadi hidup di alam dunia itu bagaikan hidup penjara bagi orang Islam. Banyak aturan lah, banyak regulasi, banyak apalah, nggak boleh ini, nggak boleh itu, harus begini, harus seperti itu. Nah, itulah yang disebut dengan iman. Seberapa besar atau seberapa kuat iman kita. Tadi juga jenengan itu memberi keterangan bahwasanya mengkondo bagi yang semula itu membatalkan puasa karena emang tidak kuat itu dalam jangka waktunya itu, Mas, mungkin bisa jelaskan secara lebih rinci lagi. Kalau dalam hukumnya, jadi qadha itu ada dua versi. Dia membatalkan puasa itu sebab apa? Kalau sebab udzur, kalau dia membatalkan puasa itu legal,
memang benar-benar ada udzur, maka dalam mengqadainya nggak harus seketika. Ada waktu diperpanjang 1 tahun. 1 tahun. Tapi kalau membatalkannya tanpa udzur, semisal dia memang asli nggak puasa lah, atau tanpa ada alasan dia membatalkan lah, itu qadainya harus seketika. Jadi mulai tanggal 2 dia sudah harus qada. Seperti itu. Seperti itulah keterangan tentang pekerja dan puasa. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwasanya itu Islam itu merupakan agama yang toleran, agama yang tidak kejam, agama yang tidak terus memaksa seseorang itu harus melaksanakan sesuatu itu tidak boleh tidak, seperti itu. Jadi ada beberapa kondisi yang memang memungkinkan hukum itu berubah, seperti itu Mas ya. Mungkin statement penutup dan mungkin juga untuk dijadikan sebagai semangat khususnya bagi para pekerja ini, kan teman-teman Karang Taruna juga banyak yang bekerja. Bagi mungkin sebagian terkena terik matahari itu kan teman-teman juga Mas. Saya merasakan itu kosone wong kosong wayah kerja ki emang berat sekali. Jadi mungkin ada penyemangat atau kata-kata gangguan cah nom-nom, kata-kata nih Mas gitu. Kata-kata Kan seperti itu, bisa dijadikan teman-teman itu sebagai pengingat, mungkin seperti itu. Jadi gimana ya, bekerja sebenarnya ibadah Mas. Okay. Meskipun kita bekerja bisa mendapat pahala. Bekerja dengan niatan ingin mencukupi diri sendiri, bahkan mencukupi keluarga, itu ibadah. Jadi kalau bekerja ibadah, puasa juga ibadah, maka kita dapat pahala. Dalam satu waktu kita dapat 2 pahala puasa dan juga pahala bekerja. Baik, bekerja itu baik. Yang nggak baik itu nganggur. Jadi bagi para pemuda yang dicela oleh Nabi itu pemuda yang nggak punya aktivitas kesibukan yang bermanfaat bagi kehidupannya atau bagi akhiratnya. Dia nggak kerja juga nggak ngaji, nganggur. Itu yang buruk. Ya, yang dicela Nabi ya. Ya. So, untuk teman-teman ini yang mungkin nganggur dan tidak punya aktivitas yang berguna bagi dirinya maupun akhirat, bertobatlah. Mumpung jalan masih terbuka lebar gini Mas ya. Itulah pembahasan mengenai puasa dan bekerja. Mungkin pembahasan kali ini tidak berjalan sesuai dengan harapan panjenengan semua, harapan dari teman-teman semua, karena mengingat waktu kita juga terbatas. Mungkin bisa disambung lain kesempatan lagi dengan narasumber yang sangat luar biasa ini. Ini yang perlu kita kan jenengan 10 tahun di pondok Mas ya. 10 tahun Mas ya? Enggak, 10 tahun. 10 tahun di pondok, pulang-pulang nikah jos. Itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.